untuk membuka kelas ini. Ya. Dah boleh mula kan Cikgu Ruby? Ustazah belum masuk lagi. Oh, belum lagi lah. Nanti Cikgu Ruby beritahu nak mula bila. InsyaAllah. Mula sekarang Ustazah, nggak apa-apa. Okay. Sekejap lagi akan tampilkan video. Ustazah sudah on. Oh, sudah on. Masya Allah, Masya Allah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali lagi kita dapat bersama dalam kelas Ustazah yang kita hormati dan sayangi, Ustazah Dr. Fadilah Ulfa ya. Jadi tanpa melengahkan waktu lagi, Kak Ruby selaku wakil jemaah pada hari ini yang dapat hadir dalam kuliah kajian pada hari ini, dengan segala hormatnya mempersilakan Ustazah Azlina Zubair untuk membuka kelas, untuk berselawat, untuk membacakan Al-Fatihah dan juga untuk membaca surah Al-Isra ayat 23 dan 24 ya. Jadi majlis mempersilakan Ustazah Azlina. Dipersilakan Ustazah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, diucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Ruby kerana memberikan ruang dan peluang untuk Ustazah membuka majlis yang bakal nanti akan disambung insya-Allah dengan Ustazah Fadilah Ulfa kita untuk kita meneruskan pengajian kita. Dan insya-Allah di pagi ini marilah kita sama-sama membersihkan jiwa raga kita, hati kita untuk kita melantunkan ayat Allah, dan juga insya-Allah kita akan membacakan sedikit selawat dengan masa yang Cikgu Ruby dah berikan pada Ustazah. Dan insya-Allah mudahan kita sama-sama kita pasang niat untuk keberkahan keseluruhan bagi diri kita, kedua ibu bapa kita keseluruhannya. Dan insya-Allah segala pahala ini juga kita boleh hadirkan kepada Nabi junjungan kita, iaitu kekasih Allah baginda Rasulullah SAW, dan kepada seluruh umat muslimin dan muslimat insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله. اللهم يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا نور يا هادي يا حق يا فاتح يا لطيف يا باري يا حفيظ يا مهيمن يا عليم يا حكيم يا رشيد. Ya Allah, maafkan kami, ampunkan kami, terimalah taubat kami, bersihkan dan jernihkan hati kami dari penyakit hati, karat dosa berhala dunia, kotoran syirik dan syaitan yang mengalir dalam darah. Ila syarafini Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا
محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Alhamdulillah. InsyaAllah mudahan dengan selawat tadi membuka dan menenangkan hati kita dan akan memperkuatkan lagi kerinduan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Amin, Allahumma amin. Jazakillah khairan katsira, Ustazah Lin. Masya Allah ya Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, ini untuk kali kedua ya, Kak Ruby ya. Kali kedua ya. Yang kemarin tuh mohon maaf tak betul-betul boleh hadir karena dalam safar. Jadi alhamdulillah sekarang betul-betul boleh berjumpa ya, Masya Allah. Jadi antum nih habis safar juga nih. Baru sampai pukul 2 tadi ya? 2 pagi ya, Masya Allah. Jadi sekarang sudah tidur belum Ustazah? Alhamdulillah, Allah bagi kesempatan tidur juga Ustazah. Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah. Kita nih berkah sekali nih, beliau meskipun penat, pastinya penat, tidurnya pun kurang, tetapi beliau menghadirkan di sini, Masya Allah, sudah membuka acara kita, memberikan sholawat, sepatutnya kurang Ustazah sholawatnya itu. Tapi tak apalah kan, yang balik bersafar. Kita bagi rehat dulu, tapi mudah-mudahan nanti boleh bagi lagi ya di akhir, gimana? Boleh insyaAllah. Nanti kalau tak boleh nak ikut sampai akhir juga mungkin perlu rehat, tak apa juga ya Kak Ruby ya. Ya, oke, Masya Allah, jazakillah khairan katsira Ustazah, Masya Allah untuk lantunannya tadi Asmaul Husnanya, kemudian sholawat nabinya, dan juga sudah membuka majlis ilmu kita. Mudah-mudahan kedatangan beliau di sini menambah lagi rasa dalam kita, menambah keberkahan, kebaikan, dan insya Allah Allah pandang semuanya mujahadah kita dengan pandangan kasih sayang. Amin Allahumma amin. Insya Allah Ustazah Lin semoga senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan ya, karena baru bari sapar ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi berarti sekarang posisi di Kedah ya Ustazah ya? ya benar tuh Ustazah. Kalau di Kedah tak tahu sama ada Ustazah Fadlul biasa datang belah Kedah biasa main. Ada 1 kali 2 kali lah pernah. Ada satu namanya Ma'had apa tuh? Ustazah dulu pernah Ma'had apa ya? Kalau di Kedah kemudian ada juga yang banyak mahat ada juga yang ini apa yang dekat apa tuh? Ada universitinya kan? Ada banyak di sini. Apa yang Universiti masyhur Universiti Utara Malaysia. Jadi Ustazah ada satu kenal dengan Prof apa itu Azhar Sahil. Oke. Nah, itu kawan suami. Kita pernah mampir ke rumah beliau tuh. Oh, Masya Allah. Queen ya. College. Kalau macam namanya Queen kalau tak silap yang dekat Kedah tuh ya, betul tak? Queen. College Islam Ihsan ya?
Iya, insaniah, insaniah. Tuh Ustazah ada satu kenal dengan salah seorang profesor dekat sana, Profesor Azhar Sahil. Masya Allah, Jadi Masya Allah. kawan dekat dengan husband. Nah, itu aja sih daerah-daerah situ aja yang saya pernah sampai. Insya Allah ya, mudah-mudahan nanti boleh jumpa dengan Ustazah Lin ya. Insya Allah. Oke. Eh, Macam mana Kak Ruby? Kita mulai saja majelis ilmunya ya. Insya Allah, Di Insya Allah. sini hujan ya. Atau Ustazah Ustazah Lin Lin ada nak lagi yang nak disampaikan? tadi Ah, nak Beliau baca sudah ayat buka. Oh tadi iya, belum lagi ya baca ayat Qur'annya ya. Surat Al-Isra ayat. Ya, berarti kita sudah mulai 23 kajiannya ya 24. tadi itu. Oke, oke. Berarti tadi sudah dibuka, kemudian juga sudah Asmaul Husna, sholawat Nabi, kemudian insya Allah kita mulai ya kuliah kita dengan sama-sama mendengarkan surat Al-Isra ayat 23, 24 yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan tadaburi secara detil. Insya Allah nanti Ustazah Lin akan bacakan. Ahlan wa sahlan Ustazah, dipersilakan untuk membacakan suratnya. Insya Allah. Kita semua menyimak ya, insya Allah. Insya Allah. Mohon izin ya Ustazah Ulfa. Kali pertama ni nak mengalunkan bacaan di majlis Ustazah ni, Masya Allah. Gementar semua ada. Masya Allah. Barakah kami boleh mendengarkan. Ahlan Ustazah. Ahlan. Allah Rabbi ya Karim. Insya Allah. Marilah kita sama-sama untuk kita melihat akan firman Allah, iaitu dalam surah Al-Isra pada muka surat 284. Dan Alhamdulillah Cikgu Rupi meminta supaya Ustazah bacakan pada ayat 23 dan 24. Dan hari ini kita bertuah dan beruntung ayat ini nanti akan diberi pencerahan oleh Ustazah kesayangan semua, insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Terjemahannya pada ayat 23, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selainnya dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara mereka atau kedua-duanya sudah sampai usia tua dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada mereka perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkan perkataan yang baik-baik kepada mereka. Dan berbaktilah kepada kedua-duanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkan, wahai Tuhanku, sayangilah kedua ibu bapaku sebagaimana mereka telah mendidikku ketika kecil. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Itulah ayatnya. Diserahkan kembali kepada Ustazah Fadila Ulfa. Oke, alhamdulillah. Jazakillah khairan katsira Ustazah Lin. Alhamdulillah semua sudah menyimak terjemahannya. Insyaallah perlahan-perlahan, mudah-mudahan ya Allah. Mudah-mudahan Allah pahamkan kita ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan apa yang dipahami boleh diamalkan insyaallah. Oke, kita mulai insyaallah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi
Tes suara Ustazah jelas terdengar? Salam. Jelas terdengar ya? Jelas. Video Ustazah pun jelas terlihat? Ya, jelas. Berarti video antum semua juga Ustazah tunggu. Ya, jadi alhamdulillah bagi yang berkenan pagi hari ini untuk memunculkan videonya, Bismillah. Mudah-mudahan kita bertatap wajah seperti ini, seperti kita berkuliah secara offline, insya Allah ya. Ditatap wajah kita, insya Allah. Tapi kalau tidak boleh, insya Allah tak apa-apa. Ustazah boleh memahami. Nah, pagi seperti ini memang waktu sibuknya luar biasa ya. Jadi masya Allah kalau sudah dihadirkan oleh Allah di sini, alhamdulillah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini Allah melimpahkan kita berbagai karunia dan nikmat. Tentu saja nikmat yang paling utama, yang paling kita syukuri pertama kali adalah Allah bagi nikmat iman, nikmat hati. Mudah-mudahan hati ini senantiasa berkait sama Allah. Hati ini senantiasa ingin mengingat Allah, hati ini senantiasa ingin mencari tahu, mengenal lebih jauh tentang Allah, tentang Rasulullah, dan tentang agama Islam. Kemudian juga kita bersyukur atas nikmat Islam, mudah-mudahan apa yang ada di hati boleh diimplementasikan dengan amalan. Mudah-mudahan apapun yang hadir di hati kita dari semua ya rasa yang baik ya, keyakinan kita, keikhlasan kita, keimanan kita, ketawakalan kita, keridhaan kita, semuanya boleh kita gerakkan dengan perbuatan, yaitu dengan Islam. Kemudian juga kita bersyukur atas nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan semua muslimat yang di sini yang sudah hadir, alhamdulillah Allah bagi kesehatan jasmani dan rohaninya. Kalaupun ada di antara kita yang saat ini diuji oleh Allah dengan rasa sakit, diuji oleh Allah dengan cobaan, insya Allah tahur, insya Allah tahur. Allah pasti tahu yang terbaik untuk hambanya. Tidak ada penyakit itu untuk menyiksa kita, tidak ada penyakit itu untuk menzalimi kita, tidak ada musibah itu untuk membuat kita jatuh, tersesat dan lain sebagainya. Semua musibah, semua cobaan hanya untuk membuat kita kembali kepada Allah, mendekat kembali, khusyuk kembali ya, mengingat lagi bahwa kita hanya seorang hamba yang tak boleh memiliki segalanya. Jadi kalau Allah munculkan kelemahan dalam diri kita, berarti Allah ingin kita melihat Allah maha segalanya ya. Jadi insya Allah tahur, mudah-mudahan Ustazah doakan majlis ilmunya bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu, tapi majlis ilmu juga merupakan salah satu kesembuhan yang Allah janjikan di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran itu syifa lima fis sudur, obat bagi yang ada di dalam dada. Berarti kalau tidak tenang, insya Allah masuk majlis ilmu jadi tenang. Ya, kemudian juga Al-Quran syifa secara umum, berarti kalau kita bermajlis ilmu mudah-mudahan Al-Qurannya menjadi kesembuhan bagi fisik ya, fisik kita, jasmani kita, rohani kita, insya Allah. Kemudian sholawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, alhamdulillah, insya Allah kemarin sudah Ustazah bagi pengantar ya berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Kita juga sudah bahaskan kemarin perbahasan tentang apa kemarin kita bahaskan ini? Kita bahaskan tentang kedudukan orang tua di mata Allah. Ya, kita juga jelaskan banyak itu bagaimana Allah memuliakan orang tua dengan menjadikan surga itu di bawah telapak kaki seorang ibu. Masya Allah, berarti Allah sebenarnya menginginkan semua kita masuk surga nggak? Masya Allah. Kalau surga itu Allah letak di bawah kaki telapak kita, berarti otomatis kita di dalam surga tak?
Jadi seorang ibu, seorang orang tua yang telah mendidik anaknya luar biasa, jadi soleh dan soleha, maka Allah janjikan surga. Maka Masya Allah penatnya berbaloi ya, penatnya Allah balas. Ya, selama ini mendidik sampai mengasuh, apalagi kalau sekarang masih ada anak yang kecil-kecil. Oh, Allah tahu betul tuh susahnya menjaga 2, 3 anak sekaligus. Tidak ada kawan di rumah karena kita juga tidak mungkin meminta ke suami dan lain sebagainya. Jadi kita kadang di luar kerja, di dalam kerja tak habis-habisnya Ustazah. Kalau sama anak nih, Masya Allah, Allah balas pengorbanannya. Allah balas dengan mujahadahnya dengan apa? Surga ada di telapak kaki seorang ibu. Berarti kalau surga ada di telapak kaki kita, berarti kita ini ahli surga. Ahli surga. Ahli surga. Jadi semua orang tua antum ahli surga. Kalau betul-betul boleh mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjadikan anak-anak kita dekat kepada Allah. Ini yang selalu kemarin kita katakan. Jadi Masya Allah kedudukan orang tua di mata Allah, di mata Islam luar biasa. Bahkan kalau kita katakan lebih baik daripada jihad fisabilillah. Jadi Rasulullah tidak menyuruh orang untuk berjihad kalau sekiranya masih ada orang tua yang harus diurus. Berarti apa yang lebih hebat dari jihad? Tidak ada. Nah, jadi kalau pergi haji ternyata menelantarkan orang tua tak akan diizinkan. Apapun pekerjaan kalau ternyata orang tua kita perhatikan maka tidak akan ada yang lebih hebat daripada menjaga, mengasuh dan lain sebagainya kepada orang tua khususnya kalau mereka usia lanjut. Kemudian lagi kita kemarin sudah membedakan antara kalimat walidain dengan abawain ya, ingat nggak? Yang Ustazah katakan. Kalau walidain itu sebenarnya cenderungnya ke ibu. Kalimat walidah itu artinya yang melahirkan. Maka cenderung kepada seorang ibu. Maka di dalam Al-Quran kalau Allah suruh berkata, Allah katakan berlaku baiklah wahai anak-anak, berbaktilah wahai anak-anak, atau Allah katakan minta ampunkanlah untuk orang tuamu, maka Allah selalu menggunakan kalimat walidain. Berarti yang muncul di situ adalah sosok seorang ibu. Nah, ya, tetapi kalau bicara tentang nasab, bicara tentang warisan, bicara tentang pemeliharaan, maka Allah tak guna walidain, tapi Allah guna abawain. Abawain lebih kepada nasab, karena nasab kita ke ayah. Kalau harta warisan memang akan balik lagi kepada nasab dan lain sebagainya. Ini yang kita katakan Masya Allah, bahkan di setiap kata daripada Al-Quran punya makna yang berbeza-beza. Meskipun artinya sama, walidain artinya orang tua. Abawain artinya orang tua. Tapi kalau yang memahami bahasa Arab tahu walidain dari kalimat walidah, seorang ibu. Abawain dari kalimat ab, berarti seorang ayah ya. Kemudian kemarin kita juga bahaskan ada banyak ayat yang bicara tentang berbakti kepada orang tua dan semua ayatnya selalu menempatkan apa? Nah, perintah berbakti kepada orang tua setelah perintah untuk bertauhid. Nah, jadi ini menunjukkan alangkah tingginya derajat orang tua di mata Allah. Ya, ini yang kita akan katakan, Masya Allah, kalau punya orang tua saat ini, meskipun mereka lanjut usia, antum semua punya surga. Jangan sampai diabaikan surga itu. Ya, jadi kita akan katakan semua perintahnya nih. Lihat di sini, wabil walidaini ihsana setelah apa? Allah la ta'buduna illallah. Jadi dakwah tauhid tidak boleh menyekutukan Allah setelahnya berbuat baik sama orang tua. Jadi kita akan katakan Allah yang mencipta, betul. Allah mencipta kita, tapi yang melahirkan kita orang tua. Nah, ya tanpa wasilah orang tua kita tak pernah ada. Allah mencipta kita, Allah berkasih sayang, tapi bentuk kasih sayang itu Allah titipkan di orang tua, yang memberi makan orang tua, yang memberi minum orang tua, yang memberi pakaian orang tua, tapi itu semua pemberian Allah, tapi melalui tangan orang tua. Nah, ini yang kita akan katakan. Jadi berarti kita akan katakan di dunia ini orang tua menjadi tangan kanannya Allah.
Menjadi wakil Allah untuk memberi cinta dan kasih sayang. Jadi berarti apa yang dilakukan orang tua itu semuanya adalah kasih sayang Allah. Maka kita lihat ada banyak ayat yang bicara tentang berbuat baik kepada orang tua. Nah, yang kita ambil cuma satu ayat saja ya. Yang kita ambil adalah surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Nah, ini ayatnya ya. Bismillah. Tadi sudah dibacakan oleh Ustazah Lin. Ustazah minta juga buka mushafnya karena terjemahnya tak Ustazah bagi ya. Terjemahnya tak Ustazah bagi, insya Allah Ustazah akan jelaskan. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini saja yang kita jelasin ya. Karena kemarin sudah pengantar dan lain sebagainya. Paling nanti kalau misalnya cukup waktu nanti Ustazah bahas yang ini tuh. Kewajiban anak terhadap orang tua, kemudian uh, bakti anak diteruskan sampai orang tua meninggal dunia. Ini kalau sempat saja, kalau tak sempat boleh baca saja, kemarin sudah kita bahas kan. Oke, kita mulai dari pertama ya. Bismillah. Wa qadha. Nah, ya ayatnya dimulai dari kalimat apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kalau diterjemahkan apa? Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu. Nah, ya. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan alla ta'budu, agar kamu semua tidak menyembah kecuali Dia. Wabil walidaini ihsana, dan Allah juga memerintahkan kamu untuk berbuat baik kepada orang tua. Kita sampai di sini dulu. Ya, kalimat waqadha itu kan dari kalimat qadha dan qadar itu. Tahu? Qadha itu kan penetapan Allah. Nah, kalau amr itu sebenarnya perintah tuh amr. Allah tak gunakan wa amara rabbuka. Allah perintahkan, tidak sepatutnya. Allah malah menggunakan kalimat qadha. Wa qadha rabbuka. Memang kalau diterjemahkan Allah telah memerintahkan kamu, tapi kalau memperhatikan makna aslinya sebenarnya adalah Allah memberi qadha, menetapkan. Qadha dan qadar itu kan penetapan Allah. Berarti kalau sudah ditetapkan boleh diubah lagi ya? Tak boleh. Wa qadha. Udah selesai kodoknya Allah. Tak boleh ada yang komplain. Ya, perhatikan ya. Kodok dan kodar itu kan sudah Allah tetapkan. Kita boleh tak komplain? Tak boleh. Maka sebenarnya ketika Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya, melakukan tauhid itu adalah kodok yang harus dijalankan. Berlaku baik kepada orang tua adalah salah satu qadha yang harus dijalankan, tak boleh dilanggar, tak boleh dikomplain, tak boleh ditentang. Apapun bentuk orang tuanya kan. Nah, kalau sudah seperti ini berarti Allah sudah mengatakan orang tua itu perintahnya bukan lagi perintah yang itu adalah satu ketetapan bahwa semua anak wajib berbakti kepada orang tua. Sama seperti semua hamba wajib beribadah kepada Tuhannya. Apapun kondisinya. Nah, sampai di sini, maka sepatutnya tidak ada ceritanya kita bergaduh dengan orang tua. Tidak ada ceritanya kita mendendam dengan orang tua. Apapun kondisinya. Ustazah, orang tua saya menzalimi. Masya Allah. Maka di sini yang diminta oleh Allah. Mampukah kita menghilangkan nafsu kita? Mampukah kita menghilangkan perasaan di hati kita? Wahai Allah, kalau tidak melihat Engkau, aku tak akan menghormati orang tua. Jadi Ustazah katakan, Ustazah terus terang saja, ada orang tua yang durhaka. Ada orang tua yang durhaka. Harta anaknya diambil. Mendidik anaknya, menzalimi anaknya, menyakiti hati anaknya. Ada tak orang tua yang seperti itu? Pasti ada. Allah nak tunjukkan seberapa besar cinta kita sama Allah. Kalau kita dihadapkan pada orang tua yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Kita melihat perintah ini perintah Allah, bukan perintah orang tua. Kalau ini perintah orang tua, kita boleh ya. Orang tua tak baik, kita tak payah taat Ustazah.
Ini ada suami baik, apa yang taat? Seperti itu. Maka nanti ketaatan kepada orang tua, kebaikan kepada orang tua di bawah perintah Allah. Nah, ini yang kita akan katakan, tetap saja kalau orang tua memaksa untuk tidak mentaati Allah, tak akan kita terima. Tuh, itu syaratnya. Maka kalau sudah kalimat waqadha, berarti Allah sudah mengqadha, sudah menetapkan, maka ketetapan Allah bersifat pasti, tidak boleh digoyang, tidak boleh ditentang, tidak boleh dikomplain. Jadi sebagai seorang hamba taat, sami'na wa ata'na. Biar saja orang tua zalim, tapi kita masih menghormati dia. Masih menganggap dia adalah wasilah adanya kita di dunia ini. Kalau tak ada dia, kita tak hadir di dunia ini. Seperti itu. Ya, lebih tenang tak hati kalau ternyata itu perintah Allah. Lebih tenang. Ya, maka hilangkan amarahnya, hilangkan dendamnya, hilangkan semua. Makanya nanti baru habis kita tadabur ini, lihat wajah-wajah orang tua, bayangkan. Minta maaf, nggak apa-apa. Kalaupun itu mereka yang salah. Tidak ada masalah, minta maaf. Kita katakan, kita melakukan ini karena Allah, bukan karena orang tua. Ya, jadi ini yang kita katakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya Allah, aku hidup karena Engkau. Apapun yang Engkau perintahkan, aku ikut. Nah, ya. Jadi waqadha berarti ini adalah satu perintah yang tegas, yang berupa satu ketetapan yang tak boleh diganggu gugat, ibarat kita ya. Tidak boleh diganggu gugat. Berarti tidak boleh lagi, sudah selesai, sudah perintahnya. Kemudian waqadha rabbuka. Kenapa Allah menggunakan kalimat Rabbun? Kenapa Allah tidak menggunakan kalimat ilahun? Nah, atau Allah. Waqadallahu. Nah, ya, coba lihat, perhatikan. Kenapa Allah tak menggunakan kalimat Allah? Waqadallah. Waqadah ilahuka. Nah, misalkan Tuhanmu. Tuhan itu kan ada ilahun, ada Rabbun, kan? Nah, itu sudah pernah kita bahas, rububiyah, uluhiyah. Maka kalau kita lihat kenapa Allah menggunakan kalimat Rabb. Rabba yurabbi itu artinya apa, kemarin sudah bahas. Rabba yurabbi itu mendidik, memelihara, menjaga. Betul tak? Kalimat Rabb diartikan apa? Tuhan yang mendidik, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara. Beda dengan ilahun. Kalau ilahun Allah, ya, maka itu lebih kepada Tuhan yang disembah. Uluhiyah itu adalah Tuhan yang disembah. Rububiyah adalah Tuhan yang mengatur. Maka coba untuk case orang tua lebih cocok menggunakan Rabbun atau ilahun atau Allah? Semestinya Rabbun. Kenapa? Karena di sini orang tua adalah mendidik, menjaga, memelihara. Maka Allah guna kalimatnya wa qadha rabbuka untuk lebih pas dengan kalimat orang tua. Karena apa? Kalimatnya adalah setelah itu untuk bertauhid dan satu lagi untuk berbuat bakti kepada orang tua. Maka yang lebih pas adalah menggunakan kalimat Rabbun. Rabbun artinya menjaga, memelihara. Oke, sampai di sini ya. Kalimat Rabbun itu pemilihannya karena dia lebih dekat kepada orang tua. Karena orang tua yang menjaga, memelihara kita. Oke, kemudian coba lihat. Wa qadha rabbuka. Nah, Tuhanmu. Ya, berarti ini perintahnya secara khusus tak ini? Nah, ya, meskipun kalau kita katakan waqadha rabbuka, ini kan untuk baginda Nabi enggak ini? Waqadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka. Jadi Allah sebut di situ mufrad ya, berarti seolah-olah perintahnya tuh face to face, satu persatu. Jadi Allah mengatakan, dan Tuhanmu, wahai anak-anak, ya. Jadi Tuhanmu, wahai Rasulullah, Tuhanmu, wahai orang-orang yang beriman, sudah memerintahkan kamu untuk tidak menyembah Tuhan lain selain Dia dan berlaku baik kepada orang tua. Berarti ini adalah perintah secara khusus. Supaya benar-benar kita kalau sudah dihadapkan pada perintah yang khusus, maka telinganya lebih banyak mendengar tak? Ya. Berarti lebih perhatian tak dengan perintahnya? Iya. Karena Allah menyebut langsung kita.
Jadi sekarang begini, kalau misalkan ada orang yang merintah tapi menggunakan kalimat jamak, kamu semua, tapi kamu, nah ini berarti perintahnya bersifat personally. Maka sepatutnya kita juga kalau membaca ayat ini seolah-olah kita sama Allah saja nih yang dikasih perintah. Jadi Allah langsung mengatakan kepada kita, kamu harus berbakti kepada orang tuamu. Kamu jangan menyembah Tuhan lain selain aku, dan kamu berbuat baik kepada orang tuamu, dan kalau dia bersamamu, nah tuh indaka bersamamu. Kalau keduanya bersamamu dalam usia yang lanjut, berarti semua hitop, semua pembicaraan Allah itu dikhususkan untuk kita. Maka berarti bagi kita ini perintahnya juga menjadi besar di hati kita. Bahwa Allah ingin mengkhususkan perintah itu kepada kita. Maka sebagai seorang anak, maka harus betul-betul kita perhatikan perintah Allah. Jadi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Jadi tadi Ustazah sudah katakan, berarti perintah berbakti kepada orang tua setelah perintah tidak berlaku syirik kepada Allah. Berarti besar tak ini? Oh, birrul walidain itu besar. Makanya kemarin sudah kita katakan ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah bergantung ridho Allah orang tua. Wasuhtullah fi suhtil walidain. Amarah Allah bergantung dengan amarah orang tua. Jadi kalau orang tua marah, maka anak-anak susah untuk mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Kalau orang tua marah, orang tua tidak ridho, maka susah bagi anak untuk mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Nah, ini yang kita akan katakan. Jadi bagaimanapun caranya tetap berbuat baik, selesaikan kalau ada perselisihan antara anak dan orang tua. Kita kan yang harusnya mengalah, iya. Apalagi kalau mereka lanjut usia, orang yang lanjut usia ini berbeza ya. Nah, jadi kita yang kena bersabar dan lain sebagainya. Kita yang memohon maaf dulu tidak ada masalah karena mereka lah yang menjadikan kita seperti ini. Kemudian kalau kita katakan berarti perintah berbakti kepada Allah setelah perintah berbakti kepada orang tua setelah perintah beribadah kepada Allah. Derajat orang tua setelah Allah. Anishkurli wali walidaika. Nah, Allah perintah juga dalam surat Luqman ayat 14. Hendaklah kamu bersyukur kepada aku, kata Allah. Anishkurli. Bersyukur kepadaku, dan bukan hanya bersyukur kepadaku, tapi bersyukur kepada orang tuamu. Nah, jadi kita katakan alhamdulillah ya Allah, engkau sudah beri kami hidup. Alhamdulillah wahai Allah, engkau sudah berikan kami orang tua yang menjadi wasilah daripada kehidupan kami. Jadi perintahnya bersyukur kepada Allah, bersyukur juga kepada orang tua. Bersyukur kepada Allah ya berarti melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Sementara bersyukur kepada orang tua bukan menyembah orang tua ya, bukan. Tapi melakukan bakti yang terbaik untuk orang tua. Bukan menyembah orang tua, kita tak boleh menyembah orang tua. Tetap saja orang tua ya manusia. Tidak boleh ikut semua apa kata dia kalau ternyata dia melanggar perintah Allah. Perintahnya cuma berbakti. Melakukan kebaikan. Sekarang kita definisikan ihsan. Itu apa ihsan? Ihsan itu ada sebagian ulama menjelaskan seperti ini. Tanazul hak diri untuk hak orang lain. Yaitu melepaskan kepentingan diri demi untuk kepentingan orang lain. Itu yang disebut ihsan. Berarti kita ini biasanya kalau berbuat baik berarti sepatutnya kebaikan itu bagusnya untuk kita ya. Untuk kita. Tapi kita menjadikan kebaikan itu untuk orang lain. Itu yang namanya ihsan. Berarti kita menjadikan orang lain lebih berhak mendapat kebaikan daripada kita. Itu yang namanya ihsan, berbuat baik. Ya, jadi kita mendahulukan orang lain dalam memberi kebaikan bahkan dari diri kita sendiri. Maka itu yang Ustazah selalu katakan, sebenarnya Ustazah sakit hati kita ini kalau buat seperti ini. Tapi nggak apa-apa lah untuk kebaikan orang tua, kata Ustazah tadi. Begitu. Berarti kita mendahulukan kebaikan orang tua nggak daripada kebaikan diri kita sendiri. Iya, terkadang ketika mereka lanjut usia, kita yang sakit hati kan. Tapi kita yang mengalah. Kita kan yang dizalimi, tapi kita yang minta maaf. Ini yang namanya ihsan. Pahami ya?
Melakukan kebaikan kepada orang lain itu berarti mengorbankan diri kita demi kebaikan orang lain. Nggak ada masalah. Apalagi pengorbanan itu untuk Allah, bukan untuk manusia. Ini yang dikatakan ihsan. Nanti kalau kita lihat lagi, perhatikan ya. Biasanya dalam bahasa Arab kalimat ihsan itu biasanya ila. Ahsana ila. Melakukan kebaikan kepada. Pakainya ila. Wabil walidaini ihsana. Coba di sini Allah tidak gunakan kalimat wa ilal walidaini ihsana. Padahal biasanya dalam bahasa Arab yang namanya melakukan kebaikan kepada. Coba kalau bahasa kita juga apa? Melakukan kebaikan kepada orang tua atau melakukan kebaikan dengan orang tua. Mana kalimat yang pasnya? Dengan atau kepada? Coba Ustazah mau tes dulu dengan bahasa kita. Melakukan kebaikan kepada atau melakukan kebaikan dengan orang tua? Kepada biasanya iya. Kepada biasanya kan. Oke. Ahsana ila dalam bahasa Arab juga seperti itu. Ana ahsantu ilaiki. Aku berbuat baik kepadamu. Aku berbuat baik kepada orang tua. Mestinya ahsana ila. Melakukan kebaikan kepada. Tetapi coba lihat kehalusan bahasa Al-Quran. Al-Quran tidak menggunakan kalimat wa ilal walidaini ihsana. Tetapi Allah menggunakan kalimat wabil walidaini ihsana. Dan dengan orang tuamu. Dengan kepada. Yang mana yang lebih menempel? Kepada atau dengan? Seolah-olah kan kalau misalnya kita katakan ya iya kalau saya menulis dengan pen berarti kayak seperti seolah-olah pen itu menempel dengan kertasnya kan, menempel dengan tintanya dan lain sebagainya. Jadi ini yang kita katakan bi itu maksudnya adalah lil ilsuq untuk nempel. Berarti kebaikan itu sepatutnya kepada orang tua itu lebih lagi. Kenapa? Karena Allah menggunakan kalimat dengan. Jadi seolah-olah kamu tuh kebaikan kamu dengan orang tua tuh menempel tuh. Maka Allah ingin ada kata-kata yang dimana ihsan itu menjadi satu perbuatan yang sangat dekat dengan orang tua. Berarti lebih banyak kebaikan, lebih banyak kasih sayang, lebih banyak kelembutan daripada orang lain. Jadi kita akan katakan kita akan berbuat baik ke anak kita. Kita akan berbuat baik kepada suami kita. Tapi ke orang tua lebih banyak. Dari suami, dari anak. Ya yang memperkenalkan ke suami siapa? Orang tua. Dengan wasilah orang tua kita juga punya anak kan? Masya Allah. Jadi ini yang kita kena. Wabil walidaini ihsana berarti kalimat bi itu untuk menempel. Berarti kebaikan itu harusnya menempel sama orang tua. Yang harus kita. Jadi ini lebih dalam lagi makna daripada wa ahsana ilah. Wabil walidaini ihsana dan dengan orang tuamu berlaku baiklah, maka kita akan katakan sama seperti ketika Nabi Allah Yusuf alaihissalam ya, ketika menggambarkan bagaimana Allah berkasih sayangnya kepada beliau, maka Nabi Yusuf menggunakan kalimat yang sama, waqad ahsana bi. Dan Tuhan tuh telah berlaku baik denganku, bukan kepadaku. Boleh ditangkap tak makna ini? Boleh ditangkap ya. Maksud Ustazah mungkin kalau diterjemahkan tidak ada maknanya apa-apa. Tapi masukkan rasanya. Kepada dengan itu yang lebih dekat adalah dengan. Maka Nabi Allah Yusuf alaihissalam ketika dia melihat nikmat Allah untuknya ketika beliau berada di penjara, kemudian Allah keluarkan, Allah bantu, maka Nabi Yusuf pun menggunakan kalimat waqad ahsanabi, Allah sudah berbuat baik denganku. Berarti Nabi Yusuf menunjukkan bahwa Allah sangat sayang, Allah sangat lembut, Allah sangat berbuat baik kepada beliau. Karena apa? Allah sudah menghilangkan derita Nabi Yusuf yang ada di penjara dengan mengeluarkan Nabi Yusuf, lalu membuat Nabi Yusuf punya derajat yang tinggi. Ya, menjadi wazir ya atau menjadi tangan kanannya seorang raja ketika itu. Jadi Nabi Yusuf pun menggunakan kalimat waqad ahsana bi, bukan waqad ahsana ilayya. Berarti ini menunjukkan kedekatan yang luar biasa, menunjukkan kasih sayang yang luar biasa, cinta yang luar biasa, dan itu yang Allah gunakan untuk orang tua. Wabil walidaini ihsana. Nah, kalau kita katakan walid lebih kepada infak. Ayah lebih banyak
kasih sayangnya dengan dengan mencarikan harta, mencarikan keperluan kita dan lain sebagainya. Ayah pemasok semuanya dari segi materi. Nah, ya, yang lebih besar lah. Bukan berarti ayah tak mempunyai cinta dan kasih sayang, tetapi lebih besar dia fokusnya adalah memberi infak. Sementara ibu memberi kasih sayang. Jadi berarti kalau mau bicara tentang infak lebih banyak ayahnya. Tapi kalau mau berbicara tentang kasih sayang berarti banyak ibunya. Bukan berarti infak tuh hanya milik ayah atau kasih sayang hanya milik ibu. Sepatutnya ayah dan ibu ya memberikan infak, ya memberikan kasih sayang juga. Bukan berarti ayah sudah memberi infak lalu tak ada kasih sayang. Ibu kalau sudah memberi kasih sayang tidak boleh memberi infak, boleh saja dua-duanya. Tetapi kalau secara khusus, kalau disebut ayah, dia yang mencari nafkah. Dia yang banting tulang. Dia yang siang malam memikirkan anak-anaknya. Dia yang walaupun sakit, pernah pun terpikir untuk membeli obat, yang dia pikirkan anaknya, yang dia pikirkan istrinya. Begitu juga dengan seorang istri, seorang ibu, siang malam yang dipikirkan anaknya. Kalau anaknya sakit, seorang ibu rela kan, kalau boleh wahai Allah biar saja aku yang sakit, jangan anakku, subhanallah. Bahkan seorang ibu boleh menggantikan penderitaan anaknya. Ini yang kita katakan kasih sayang yang diberi oleh orang tua luar biasa, maka Allah bagi balasan yang luar biasa. Maka sudah sepatutnya kepada anak-anak untuk berbakti dengan baik kepada orang tua. Nah, sekarang kemarin saya katakan kalimat berbakti atau berbuat kebaikan itu di dalam Al-Qur'an bukan hanya ihsan. Perhatikan, ada berapa kata yang menunjukkan kebaikan? 1 hasan, 2 husna, 3 ihsan, ada 3 ya, ihsan, husna, ya hasan. Nah, ya hasan. Kalau misalnya kita katakan ihsan adalah level tertinggi daripada hasan dan husna. Jadi Allah pun menggunakan kalimatnya wabil walidaini hasanah, tidak. Wabil walidaini husna, tidak. Wabil walidaini ihsanah. Jadi ada ulama juga yang melihat perkataan ihsan ini adalah di atas hasan, di atas husna. Kalau kita katakan hasan, coba lihat, hasan untuk diri sendiri. Tapi ihsan untuk orang lain. Jadi kalau berbuat baik untuk diri sendiri disebut hasan. Tapi berbuat baik untuk diri dan orang lain dan lebih mengutamakan kebaikan orang lain disebut ihsan. Maka Allah gunakan kalimat ihsan, berarti berbuat baik sama orang tua bukan sama kayak kita berbuat baik pada diri kita sendiri. Kita bagi ke diri kita berapa? Misalkan poin 9 untuk diri sendiri, tapi untuk orang tua poinnya 15. Untuk orang tua poinnya 12. Berarti lebih daripada diri kita sendiri. Itu yang disebut ihsan. Berarti apa yang mau kita berikan kepada diri kita untuk orang tua lebih hebat daripada itu. Ini perintah Allah di dalam Al-Qur'annya, ya. Jadi berarti hasan untuk diri sendiri, tapi ihsan kebaikan untuk orang lain bahkan lebih. Kemudian hasan muamalah yang baik, ihsan muamalah hasanah tapi ziyadah. Oke, perhatikan. Kalau kita katakan hasan berarti kita berlaku baik, berinteraksi secara baik. Tetapi kalimat ihsan adalah berlaku kebaikan, bermuamalah dengan kebaikan dan ditambah lagi kebaikannya. Ziyadah. Berarti tidak sama. Tadi saya katakan kalau kita berbuat baik nih sama suami itu disebut hasan. Bermuamalah dengan anak hasan. Tapi dengan orang tua ihsan, berarti lebih baik daripada muamalah kita kepada suami, lebih baik daripada muamalah kita dengan anak-anak, lebih baik dari muamalah kita dengan manusia seluruhnya. Boleh seperti itu. Berarti melebihkan orang tua sepatutnya. Tapi tentu saja dengan cara yang baik. Bukan berarti berbuat baik dengan orang tua lalu menelantarkan anaknya. Atau berbuat baik kepada orang tua lalu menelantarkan suaminya. Tidak. Bagi kita semuanya harus dijaga. Itu adalah semua amanah Allah. Tetapi Allah ingin mengatakan berarti lebih baik lagi dengan orang tua. Karena orang tua sebab kamu bertemu dengan suamimu. Karena orang tua juga sebab kamu mendapatkan anakmu. Kalau tak ada orang tua macam mana? Siapa yang nikahkan kamu? Siapa yang mendidik kamu sehingga kamu dilirik oleh suamimu?
Itu semuanya kerja orang tua. Makanya orang tua itu segalanya sepatutnya. Ya, seperti itu. Kemudian sampai di sini ya, Hasan, Husna ya. Oke, sekarang itu kan perbedaan antara Hasan dengan Ihsan. Sekarang Ustazah akan katakan lagi, Ihsan juga lebih baik daripada Husna. Tadi Hasan dengan Husna masih bagusan Husna. Tapi antara Husna dengan Ihsan lebih baik lagi Ihsan. Bagaimana cara melihatnya? Nanti lihat ya surat Al-Ankabut ayat 8. Ayat Al-Ankabut ayat 28. Bunyi ayatnya apa? Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Nah, ada kalimat husna di situ. Ada kalimat husna. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk biwaliday itu. Dia nggak menggunakan ila waliday. Wa wassaynal insan biwalidayhi husna. Loh, Ustazah, kenapa di sini pakainya husna? Tapi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Ada beda kan? Di sini pakai ihsan, di sini pakai husna. Oke, perhatikan. Wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Perhatikan, kenapa Allah menggunakan kalimat husna? Karena ternyata ada tanda kutip nih orang tua di sini. Kenapa? Karena orang tuanya berusaha untuk membuat anaknya syirik. Wa in jahadaka. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berlaku baik kepada kedua orang tuanya. Kalau sekiranya keduanya berusaha untuk membuat kamu syirik kepada aku, kata Allah, malaisa laka bihi ilmun fala tuti'huma, jangan taati mereka. Jadi orang tua itu kan di bawah Allah ya, bukan di atas Allah, bukan bersama Allah. Tak, orang tua di bawah Allah. Jadi yang paling terpenting adalah perintah Allah. Maka kalau orang tua menyuruh kita untuk tidak mentaati perintah Allah, jangan ditaati. Nah, seperti itu. Jadi berarti kondisi orang tua baik-baik tak di sini nih. Dalam artian dalam ayat ini, kalau sekiranya kedua orang tuamu membuat kamu, memaksa kamu untuk berlaku syirik kepada Allah, jangan ditaati. Berarti kondisi orang tuanya nggak baik. Nggak baik. Ya. Ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tadi, kalau orang tua mengajak kita untuk mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah, maka kalimatnya ihsan. Berlaku baik waziyadah. Dan tambah lagi kebaikannya. Tetapi kalau orang tua tidak mentaati Allah, orang tuanya kafir, memaksa anaknya kafir, maka turun sedikit nggak cara berinteraksi dengan orang tua? Makanya Allah gunakan husna, bukan ihsan. Karena derajat orang tua ini memang dalam posisi menzalimi kita tak? Menzalimi kalau ternyata dia menyuruh kita buka hijab. Menzalimi kalau ternyata orang tua menyuruh kita untuk menikah kepada orang yang bukan muslim misalkan. Atau menzalimi kita untuk menikah kepada orang yang tidak kita cintai. Padahal dia tahu kita cinta dengan seseorang lebih baik agamanya. Tapi dia paksa kita untuk menikah dengan orang yang tidak beragama karena dia suka. Masya Allah. Maka kalimatnya adalah husna. Karena kondisi orang tua itu tidak baik-baik. Sampai di sini boleh kita katakan bahwa husna di bawah ihsan. Nah, kalau di sini juga kita akan katakan surat ini menjadi asbabun nuzul dari ibunda sahabat Abi Waqqas radhiyallahu an, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada pernah siapa yang pernah terjumpa kisah ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas? Ayo, Ustazah mau tahu dulu. Siapa yang bisa ceritakan Ustazah? Gimana sih sebenarnya hubungan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan ibundanya? Ada yang pernah dengar tak cerita ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas? Karena ini ayat turun untuk ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas. Halo? Boleh bagi Ustazah cerita? Oh, yang itu Ada yang Ustazah, tahu ceritanya? yang apa? Yang lagi sholat itu bukan? Apa? Yang lagi sholat itu bukan Ustazah? Ustazah, aku Kenapa? tuh mau jawab. Sa'ad bin Abi Waqqas itu yang membawa haji ibunya dengan cara menggendongnya, bukan Ustazah. Ada lagi yang lain ceritanya? Ini loh yang berkaitan dengan konteks ayat nih. Coba lihat kan. Yang ini Ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas Lihat, itu kalau sekiranya memaksa coba Sa'ad jawab. bin Abi Sekarang memaksa coba. Sa'ad. Makanya Ustazah minta fokus ke ini ya, fokus ke ayat ya. Coba lihat di situ ayatnya. Kalau sekiranya keduanya memaksa kamu untuk berlaku syirik.
Ini cerita Ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa yang mau jelasin? Mungkin Fitria? Ya, Ustazah, Ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas memaksa beliau untuk tidak memeluk Islam. Hingga Betul memaksanya kalau sekali. misalkan ini berarti kamu durhaka gitu istilahnya itu kepada Ada ibumu. ancaman ibunya, ada ancaman Ya, ibunya yang sangat ekstrim sekali. ya, Apa ancaman ibunya? Siapa eh, yang ingat ceritanya? apa ya? Kalau nggak salah ibunya mau bunuh Ya diri. nggak mau ketemu Ustazah. Ibunya mau bunuh diri Ibunya kah? tidak Ya, mau iya. makan dan minum, Ustazah. Ya, iya, itu Tidak cerita mau makan sinetron dan ya. minum Kalau nggak sampai menikah dia dengan si meninggal Bulan, tak saya mati ya, gitu ya. Kita kan kadang kalau cerita-cerita itu kan, silakan saja kamu menikah dengan pilihanmu. Nanti besok tengok mayat ibu. Jadi itu adalah ancaman yang luar biasa pada seorang anak. Jadi kita akan katakan, Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah orang yang sangat berbakti sama ibunya. Jangan ditanya. Sayang sekali sama ibunya. Tapi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, maka keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas tak direstui oleh ibundanya. Bagaimana coba kalau seperti itu? Maka ada ayat ini. Memang dibuat berbaik kepada orang tua, tapi kan kalimatnya husna, bukan ihsan. Berarti di bawah dari ihsan tak? Karena memang mereka berlaku syirik. Nah, ya nggak akan sama dengan yang orang tua yang memang sudah mukmin kan. Nah, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas bingung bagaimana ini ibundanya dia sayangi tetapi ibunda menyuruh untuk murtad, untuk tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Maka ayatnya kan mengatakan kalau mereka memaksa kamu untuk bersyirik, maka jangan taati. Maka ibundanya supaya untuk membawa Sa'ad bin Abi Waqqas keluar dari Islam, ibundanya mengancam bahwa dia tidak akan makan dan tidak akan minum sampai anaknya murtad. Maka turunlah ayat ini. Nah, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas dengan berlinang air mata, ya sudah silakan saja wahai ibunda. Kalau nggak mau makan, nggak mau meminum, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini. Ya, tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas tetap membujuk ibunya, tetap memberi makan, tetap merayu dan lain sebagainya sampailah Allah beri hidayah. Jadi ini yang kita katakan. Maka berarti kalimat husna ini cocok tak digunakan di sini? Cocok, karena dia di bawah kalimat ihsan, karena kondisi orang tua. Nah, berarti kalau ada orang tua kita yang lebih kecil dari ini kan, kita taklah sampai orang tua itu membuat kita murtad kan. Paling orang tua itu tak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Entah ada orang tua yang menzalimi anaknya dan lain itu kan tidak lebih hebat dari apa yang dilakukan oleh ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka bersabarlah, bersabarlah. Senantiasa berbuat baik, tampilkan wajah Islam yang sesungguhnya, bahwa Islam tidak pernah menyuruh kita meninggalkan orang tua kita walaupun dia kafir. Islam bahkan menyuruh kita menampilkan sisi kasih sayang yang luar biasa meskipun beliau berbeda agama. Jadi meskipun Sa'ad bin Abi Waqqas tadi mengatakan ya silakan saja wahai ibunda, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas tetap menampilkan akhlak yang terbaik untuk kedua orang tuanya, khususnya ibunya, sehingga ibunya luluh hatinya lalu memeluk agama Islam. Begitu juga dengan ibunda Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi kita katakan para sahabat tuh bukan senang-senang saja, mereka ada yang suaminya yang tak setuju, ada ibunya yang tak setuju, tapi semua mereka boleh jalani karena mereka dekat sama Allah. Jadi ini ya yang kita dapatkan. Berarti Allah menggunakan kalimat ihsan itu adalah kata yang terbaik untuk menunjukkan kebaikan yang luar biasa kepada orang tua. Kemudian kita masuk lagi. Imma yablughanna indakal kibar. Oke, Ustazah dari awal tadi ya sebelum masuk Ustazah akan coba ringkaskan dulu secara umum. Di dalam ayat ini ada 5 perintah, 2 larangan. Coba cari mana yang 5 perintah. Di dalam ayat ini ada 5 perintah khusus orang tua atau 5 perintah secara umum. Kira-kira apa saja yang khusus untuk orang tua ya? Kita lihat sini. Wabil walidaini ihsana 1. Imma yablughanna indakal kibara 2. Kemudian wa qul lahuma qaulan karima ya. 3. Wahfid lahuma menunduk. 4. Wa qur rabbirhamhuma 5. Jadi ada 5 perintah yang khusus untuk orang tua di dalam ayat ini. Ada 5 perintah. 1. Berbuat baik sama orang tua. Yang kedua, kalau kondisi mereka sedang lanjut usia. Kemudian ketiga, berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang indah. Tundukkan sayapmu ya, maksudnya nanti kita jelaskan apa maksudnya di sini. Kemudian katakanlah
doakanlah mereka Rabbirhamhuma. Berarti ada 5 perintah Allah yang berkaitan dengan orang tua dalam ayat ini. 5 perintah. Kemudian ada 2 larangan Allah yang ada di dalam ayat ini. Apa larangannya? Wala fala takul lahuma uffin, jangan berkata ah, kemudian jangan menghardik keduanya. Ya, oke. Boleh tak disimpulkan seperti itu? Jadi di dalam ayat ini ada 5 perintah yang berkaitan dengan orang tua dan juga ada 2 larangan yang berkaitan dengan orang tua. Jadi satu ayat Masya Allah ada 5 perintah, ada 2 larangan dan semua itu berkaitan dengan orang tua. Ini menunjukkan Masya Allah sangat spesial sekali orang tua di mata Allah. Kemudian kita masuk lagi. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Nah, di sini nanti kita lihat penekanan Allah ya. Allah menggunakan kalimat syiddah. Syiddah itu kalau dalam bahasa Arab ada nilai filosofinya. Nilai filosofinya kalau sudah imma yablughanna itu berarti kan berat ya. Berat nggak? Kita tidak akan mengatakan ghanna, tapi imma yablughanna, gunnah itu syadid, masyaqqah. Maka di situ ada seakan-akan mengisyaratkan bahwa kalimat gunnah di sini menunjukkan sesuatu yang berat. Berat untuk dilaksanakan. Nah, apa beratnya? Kalau kamu mendapati mereka sudah lanjut usia. Ya, kita ini sekarang sudah paham. Orang tua ketika usianya masih muda, ketika masih akalnya sempurna, itu enak sekali diajak diskusi ya. Discuss everything, bahkan minta jagain anak boleh, minta apapun. Bahkan kita lebih dekat sama orang tua daripada suami mungkin. Apa-apa masalah suami kita adukan, itu asik ketika mereka masih di dalam tahapnya umur yang sempurna. Tapi bagaimana kalau mereka sudah lanjut usia? Mereka sudah pikun. Mereka sudah di batasnya, mungkin mereka sudah tidak sadar lagi dengan keberadaan diri mereka. Pastinya kalau sudah lanjut usia berarti berkurang ya. Daya ingatan berkurang. Ya, tetapi hati rasanya luar biasa. Orang tua tuh perasa nggak hati? Perasa. Masya Allah. Maka Allah tahu betul merawat orang tua yang lanjut usia tidak mudah. Maka itu diperlukan pengorbanan yang luar biasa. Kesabaran yang luar biasa. Apalagi kalau orang tua ya itulah tadi kata Ustazah, karena usianya sudah lanjut kan maunya seinginnya dia saja. Banyak sekali yang kita katakan kita terzalimi. Tapi Masya Allah itulah ihsan. Kita mementingkan kebahagiaan mereka daripada kebahagiaan kita. Karena mereka dalam usia lanjut. Orang yang usia lanjut tentu saja tidak sama dengan usia yang biasa. Jadi kita akan katakan mana tahu nanti ada orang tua yang balik kepada anak-anak ya sifatnya. Iya, ada yang seperti itu. Marahnya, suka ngambeknya ya. Suka apalagi pokoknya apa yang kita katakan selalu salah di depan mata dia. Nah, itu berarti itu yang diminta oleh Allah. Kalau sekiranya kamu mendapati keduanya atau salah seorang dari keduanya lanjut usia, nah di sini kebaktian kamu lebih besar lagi. Berarti Allah meminta kesabarannya. Maka kalimat indaka di sini adalah sebenarnya juga perintahnya secara personally, bahwa orang tua ini sepatutnya harusnya di sisimu. Orang tua ini harus kamu pelihara, kamu jaga, kamu penuhi semua keinginannya, semua kebahagiaannya. Apalagi kalau mereka sudah lanjut usia. Tadi kan Ustazah katakan, ketika mereka kuat, ketika mereka berkuasa, ketika mereka punya harta, apa yang dia lakukan untuk kita? Segalanya. Sekarang tiba saatnya mereka mungkin sudah tidak lagi mencari harta. Mereka badannya lemah, matanya sudah tidak awas lagi. Maka sudah sepatutnya kita kembali lagi untuk mengenang bahwa kita dulu lemah juga seperti mereka saat ini. Maka kembalikan semua kasih sayang yang diberi oleh orang tua itu untuk untuk kita kembalikan kepada mereka lagi meskipun susah. Jadi ya blughanna menunjukkan sesuatu yang susah untuk dilakukan, ada syiddah, ada masyaqqah, ada kesusahan. Maka bersabarlah untuk para anak-anak yang menjaga orang tuanya ketika mereka di usia lanjut. Kemudian lagi baru Allah tidak hanya menyuruh berbuat baik ya.
Tidak hanya menyuruh berbuat baik. Supaya kebaikan itu boleh ditangkap oleh kita dengan mudah, maka Allah pun memberi aturannya. Bagaimana sih sebenarnya sikap baik kepada orang tua itu? Nah, mulailah dengan kata-kata. Oke. Fala taqul lahuma uffin. Jangan pernah mengatakan kepada mereka. Ya, perhatikan ini, kalau kita katakan kalimat itu adalah yang paling ringan dari kata buruk. Kamu itu apa maksudnya? Penolakan nggak itu? Itu kan kayak kalau disuruh gitu ya. Kayak komplain tak itu? Komplain ya. Misal kita disuruh sesuatu, kalau kita mau komplain, kita nggak sempat berkata tidak, tapi kita sudah seperti itu saja sudah tidak boleh. Masya Allah, apalagi di atasnya. Tuh, Masya Allah. Ini Allah sebut nih, bagaimana berinteraksi dengan orang tua. Jangan katakan kata yang paling ringan untuk menolak, yaitu kalimat apalagi yang lebih dari itu. Ada juga ulama mengatakan, itu uffin itu bukan kata, tapi dia adalah gerakan. Oh, ini lebih dahsyat lagi. Jadi kalimat uffin itu tidak diartikan tetapi uffin itu diartikan adalah gerakan yang menunjukkan penolakan. Masya Allah. Gerakan saja dihisap oleh Allah, apalagi kata-kata. Jadi Masya Allah. Jadi segala sesuatu yang muncul dari kita yang tidak baik, gerakannya, intonasinya, terbaca sama Allah, tidak boleh. Kenapa? Karena orang tua pasti akan merasa meskipun tidak dikeluarkan kata-katanya. Tapi dari raut wajah kita pun orang tua sudah merasa. Dari intonasi bicara kita pun orang tua sudah merasa. Untuk menjaga perasaan mereka maka Allah larang kita melakukan itu. Fala taqul lahuma uffin. Jangan berkata jangan memberi gerakan yang mana gerakan itu intinya adalah penolakan. Tidak suka dan lain sebagainya. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Begitu juga kita katakan jangan menghardik ya. Kalau di sini tuh menghardik itu membentuk ya, membentuk. Jadi di sini juga kita akan katakan bukan kata buruk tapi diucapkan dengan kasar. Jadi begini. Kalimat yang kita keluarkan ke orang tua tuh baik, nyuruh makan. Kan baik itu. Nyuruh mandi misalnya, baik itu. Nyuruh minum obat, baik. Baik. Tetapi ketika ucapan itu diucapkan dengan nada yang kasar, maka Allah juga tak terima. Nah, Masya Allah. Tadi ufin, gerakan yang penolakan, Allah tak terima. Diberikan ke orang tua yang sudah lanjut usia. Ya, kata terendah dari kalimat buruk, Allah juga tak terima. Kata-kata yang baik yang diucapkan dengan nada yang kasar Allah pun tak terima. Jadi wala tanharhuma itu jangan katakan itu adalah kata buruk lalu diucapkan. Tidak. Itu bukan kata buruk tapi kata baik tapi ucapan intonasinya kasar. Ya sudah makanlah obatnya. Tuh tak boleh juga. Jadi macam mana nih kalau sudah macam ini? Jadi ini berarti menunjukkan betapa detailnya Allah menyuruh kita untuk menjaga perasaan orang tua baik dengan gerakan ataupun lisan ya. Wala tanharhuma, bukan berkata buruk ya, bukan berkata buruk, tetapi ucapan baik yang diucapkan dengan kata kasar dengan intonasi atau mimik wajah yang tidak menyenangkan. Kan banyak yang karena kita nggak sabar sama orang tua, lalu kita itu sebenarnya mau menasihati beliau tapi menggunakan kata-kata atau intonasi bukan kata, menggunakan nada dan intonasi serta mimik wajah yang tidak menyenangkan, itu pun Allah tak terima. Berarti itu juga termasuk durhaka. Masya Allah. Kemudian selanjutnya apa perintah Allah? Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Wahfid lahuma. Nah, wahfid lahuma itu tadi kalau diartikan apa? Bentangkan ya, bentangkan sayap untuk keduanya. Tapi sayap itu menunduk. Nah, jadi kita akan katakan seandainya lah kita ini layaknya burung. Burung itu punya sayap. Maka ketika kita katakan artinya sayap itu adalah kita boleh terbang, berarti itu kekuatan kita. Maka sebagai seorang anak Allah menggambarkan bahwa kita memiliki sayap lalu kita akan merangkul mereka. Tetapi merangkulnya bukan dengan perasaan bahwa kita punya kekuasaan, kita punya kekayaan. Tetapi Allah menyuruh merangkul keduanya dengan kasih sayang dan sikap yang nunduk. Berarti sayap kita itu akan ke bawah,
dan kepala kita akan menunduk. Itu yang harus dilakukan kita dengan orang tua. Jadi apa yang diinginkan Allah dalam ayat ini? Adab dalam bertutur kata tadi sudah Allah atur ya. Jangan berkata nada yang paling rendah dari kata buruk. Jangan melakukan gerakan yang menunjukkan kasar. Nah, terus ya wakullahu maqaulan karima berarti kata-katanya harus indah, halus, lembut, jangan keras. Itu wakul kaulan karimah itu bukan hanya berkata baik, tapi kalimat baik yang diucapkan dengan nada yang lembut, berkasih sayang, perlahan sehingga mereka boleh paham kasih sayang itu. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini juga Allah katakan adab dalam Allah tidak hanya mengatur bagaimana cara berbicara, tetapi Allah juga mengatur bahkan gerakan tubuh kita di hadapan mereka. Tadi kan wakullahu maqaulan karimah berarti Allah menyuruh kita untuk berkata-kata yang lembut, yang baik, ya, yang pelan. Maka bukan hanya kata-kata yang diatur Allah, tapi Allah juga mengatur gerakan tubuh kita. Macam mana? Tubuh merendah, menundukkan diri dengan penuh kasih sayang. Jadi berarti detil sekali bagaimana cara Allah mengajarkan kita bagaimana cara berbakti. Jadi bukan hanya kata-katamu wahai anak-anak untuk disusun supaya indah di hadapan orang tua. Tetapi bahkan gerakan tubuhmu juga akan menunduk memberi kasih sayang kepada mereka. Dan juga ingat kata Allah, ingat masa-masa dahulu ketika kamu kecil. Berarti Allah ingin apa? Kita mengingat kembali kebaikan orang tua. Jadi sekarang begini, kalau ada di antara kita yang terlalu penat mengurus orang tuanya, penat ustazah dan lain sebagainya, maka ingat ketika penatnya mereka mengurus kita dulu ketika kita masih kecil. Maka Allah ingin kata seperti wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kan berarti wahai Allah kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihani aku sejak kecil atau di waktu kecil. Berarti Allah ingin kita mengembalikan memori tak? Nah, jadi kalau misalnya nih orang tua bahkan mungkin Masya Allah perlakuannya seperti anak-anak mungkin kencingnya di situlah, melakukan buang air besarnya di situlah, ingat-ingat dulu bayi kan seperti itu kan. Seperti itu kan. Orang tua tapi nggak komplain untuk membersihkan air kencing kita. Nggak komplain untuk membersihkan semua kotoran kita. Maka Allah ingin kita balik lagi kembali kepada kenangan-kenangan itu bahwa kita dulu seperti itu sama mereka. Maka kalau orang tua tidak jijik untuk membersihkan kita, lalu kenapa kita jijik sama orang tua? Nah, kenapa kita merasa penat? Kenapa kita dan lain sebagainya? Oke, dan yang terakhir coba perhatikan. Kalimat ini kan ditutup dengan doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Allah, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani aku sejak kecil, waktu di kecil. Sekarang begini, Ustazah nak tanya semua muslimat. Kalau kita sudah melakukan apa yang diperintahkan Allah, kita melakukan kebaikan yang luar biasa dengan orang tua. Mungkin ada orang yang sampai menggendong ibunya pergi haji. Ada orang yang melakukan perjalanan ibunya dibawa kemana-mana. Kita sudah melihat bagaimana ada anak yang berbakti pada orang tua. Masya Allah. Ada orang anak yang benar-benar tidak berkata yang kasar kepada orang tuanya. Bagi dia orang tua segalanya. Sekarang saya tanya, apakah perlakuan anak itu boleh membalas semua kasih sayang orang tua? Terbalas kan? Tak cukup Ustazah. Cukup tak? Coba tanya baik-baik dalam hati kita. Kira-kira cukup tak bakti kita kepada orang tua untuk membalas semua kasih sayang mereka? Cukup. Tak cukup. Tak boleh dibalas. Maka nanti Ustaz akan naikkan. Kalau dengan orang tua saja tak cukup, bagaimana dengan Allah? Seberapa hebat pun kita beribadah, seberapa hebat pun kita bermakrifat, seberapa pernah cukup untuk membalas kasih sayang Allah ke kita. Bahkan untuk membalas orang tua saja kita tak cukup. Maka hilangkan kesombongan di dalam hati. Bahwa kita sudah jadi hamba Allah yang sesungguhnya. Hilangkan kesombongan di hati. Bahwa kita sudah jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Belum lagi. Masya Allah. Apalagi kalau kita memang tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah. Maka sekarang bagaimana caranya wahai Allah kalau ternyata bakti kami ini tak cukup untuk orang tua? Bagaimana wahai Allah? Apa solusinya? Maka Allah ajarkan kita satu amalan yang mana amalan itu boleh menggantikan. Apa amalannya? Minta Allah gantikan kasih sayang kepada orang tua.
Kita akan katakan, wahai Allah, sebanyak apapun kasih sayang yang kami berikan kepada orang tua kami, tidak akan pernah cukup, wahai Allah. Tapi Engkau cukup untuk memberikan kasih sayang, karena Engkau Tuhan mereka. Wahai Allah, kalau di dunia ini kami tak boleh melanjutkan kasih sayang kami, tapi di kuburan mereka Engkau boleh berkasih sayang kepada mereka. Masya Allah. Maka kita akan mengatakan, wahai Allah, gantikan, wahai Allah, gantikan kasih sayang kami itu dengan kasih sayang Engkau. Kasih sayang Engkau lebih abadi. Maka di kuburan orang tua masih memerlukan kasih sayang Allah. Maka kita yang menggantikan. Maka kita minta, Rabbirhamhuma, wahai Allah, ampuni mereka. Kasihani mereka, wahai Allah. Terima amal ibadah mereka, wahai Allah. Kalau mereka punya kesalahan di dunia dalam mendidik kami, wahai Allah, gantikan, wahai Allah. Karena kami tak akan memberikan kasih sayang yang sempurna. Ini kan di puncak. Di puncak kasih sayang enggak ketika kita meminta Allah untuk menggantikan kita dalam memberikan kasih sayang. Maka ini cara Allah melatih anak-anak itu untuk berbakti kepada orang tua. Maka jangan pernah putus berdoa meskipun mereka sudah di kuburannya. Jangan pernah putus ingatan kita untuk memberikan pahala-pahala kita kepada mereka. Karena biarlah Allah yang menggantikan kita di kuburan mereka. Maka minta, wahai Allah, terangi kuburan mereka. Luaskan kuburan mereka. Ampuni dosa-dosa mereka. Masya Allah. Ini caranya Allah mendidik kita untuk berbakti kepada orang tua. Makanya kita juga dengan manusia nih, bisa Ustazah katakan, kita kadang ingin berbuat baik ke orang lain, kan nggak bisa. Ada orang yang bagi kita kasih sayang yang luar biasa, kita akan katakan, mana mungkin saya boleh membalas kasih sayangmu, tapi Allah boleh. Makanya kita akan katakan, semoga Allah memberi kasih sayang yang luar biasa, lebih dari kasih sayang yang aku berikan. Maka itu sudah cukup rasanya seperti itu, ya. Jadi kalau kita tak boleh memberi kasih sayang yang luar biasa, maka minta sama Allah untuk memberikan ganti kasih sayang. Maka kalau Allah yang memberikan kasih sayang ke orang tua, cukup tak? Cukup. Karena Allah adalah Tuhannya mereka. Makanya kita akan selalu punya doa ini, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jangan pernah lepaskan doa itu ketika kita dimanapun kita, ketika habis sholatnya kita atau habis amalan yang lain sebagainya. Jadi seperti inilah Allah menjelaskan bagaimana seharusnya anak berbakti kepada orang tua. Jadi mungkin yang slide yang akhir ini ya nanti dibaca saja. Ustazah hanya menjelaskan ayatnya karena waktu kita sudah habis ya. Waktu kita sudah habis belum? Kak Ruby, waktu kita sudah habis? Ya, sudah, Ustazah. Masih ada? Sudah habis Sebenarnya ya? sudah Oke, habis. kalau Sudah begitu. sudah habis. Oke, sip. Jadi berarti tadi yang Ustazah katakan bagaimana cara berbakti, ya itu tadi sama seperti yang diisyaratkan oleh Al-Quran, berbuat baik sepanjang hidup mereka. Lakukan apa sebenarnya yang sebenarnya baik untuk mereka, meskipun terkadang kita susah untuk memahami mereka kalau ketika mereka dilanjut usia. Temukan cara bagaimana mereka itu tidak terasa hatinya, dan itu memang susah ya, susah. Allah pun udah kata itu susah. Makanya diminta kesabarannya untuk semua anak yang sedang mengasuh orang tua yang sudah lanjut usia ya, dan kita senantiasa menutupnya dengan doa. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini memberikan kebahagiaan kepada orang tua. Kalau tidak boleh maka Engkau yang menggantikan, ya Allah. Ya, mungkin itu saja. Ada soalan, silahkan, mungkin sedikit ya yang boleh bertanya ya, waktunya. Silakan. Ada soalan di chat, Ustazah. Boleh, silakan. Siapa nak bacakan? Soalan di chat daripada Nita. Ya, boleh. Okey, saya bacakan, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya teruskan kepada soalan Ustazah ya. Okey, izin bertanya Ustazah, bagaimana hukumnya dalam Islam ada anak yang minum redaman air kaki ibunya untuk mendapatkan keberkahan katanya. Meminum air redaman kaki ibu untuk mendapat keberkahan. Soalan begini ya. Tadi Allah tak menjelaskan secara detail ya bagaimana cara untuk berbakti. Tetapi dalam ayat-ayat Allah tuh sudah terlihat
Ya, sudah terlihat tak bagaimana. Jadi kita akan katakan ya tidak boleh juga sampai berlebihan seperti itu. Rendaman air kalau ternyata kakinya kotor, kalau ternyata ada bakterinya ya kita nggak akan mengartikan kebaikan seperti itu. Yang diajarkan Islam lebih cantik kan, jaga kata-kata. Jadi ini nanti minum rendaman air ibunya, tapi abis balik itu ngebentak ibunya, gitu. Sebenarnya Allah lebih tahu yang selalu dilakukan kita. Bukan masalah kita ini memberi kebaikan atau kita boleh bagi harta ya ke orang tua, boleh. Boleh ciptakan istana untuk orang, tapi untuk menjaga kata-kata, untuk tidak menyakiti hati mereka belum tentu kita boleh. Untuk menjaga anggota tubuh kita untuk tetap menunduk di hadapan mereka belum tentu bisa. Makanya sebenarnya itu semuanya adalah simbol bahwa semua itu dilakukan dari hati. Kata-kata yang keluar itu mewakili hati kita enggak? Seberapa sayangnya kita sama orang tua, maka kita akan menjaga lisan kita. Jadi kalau Ustazah sih kalau mengatakan ya rendaman air terus diminum itu terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Ya, buat yang sewajarnya saja lah. Ya, bukan berarti juga ketika berbakti berarti semua harta saya bagi ke orang tua. Tidak seperti itu. Allah cuma meminta kasih sayang kita. Berikan kasih sayang itu. Karena Allah tahu, mungkin kita punya anak, punya suami yang harus kita pikirkan juga. Allah tahu, Allah tahu. Ya, perhatikan. Jadi bentuk bakti kita kepada orang tua adalah memberikan kasih sayang dengan berkata-kata yang indah, memberi kasih sayang melalui mimik wajah, intonasi, dan gerakan tubuh. Bagi Allah itu sudah cukup. Karena nggak boleh dibuat-buat ya ucapan itu. Nggak boleh. Banyak orang yang ngasih orang tuanya kan, tapi sombong sekali. Wah, ini orang tua saya apa sih yang saya tak bagi ke orang tua? Sombong. Padahal orang tua sudah keras tuh bicara seperti itu bagi mereka menyakiti. Oh, jadi terpaksa yang ngurus saya. Allah. Ya, perhatikan. Jadi apa yang dibahas Al-Quran itu sebenarnya lebih kepada sesuatu yang tidak boleh kita bohongi dari hati kita. Yaitu nada bicara, intonasinya, mimik wajah, gerakan tubuh. Itu sudah menunjukkan. Kalau kita benar-benar sayang, kita pasti akan menjaga sikap kita. Menjaga kata-kata kita. Nah, adapun misalnya memberi harta ke orang tua, memberi rumah, yaitu mampu kita. Ya kalau kita ternyata nggak mampu, gimana? Dan kita juga jangan sampai nanti terjadi terjadi gesekan dengan suami, terjadi gesekan dengan anak, tidak. Maka sewajarnya saja, semampu kita, ya, tetapi tetap kasih sayang, kelembutan ada pada hati kita. Boleh, boleh kan seperti itu. Jadi nggak selamanya misalnya Ustazah berarti orang tua harus di rumah anak ya Ustazah. Tidak semestinya. Kalau ternyata di rumah kita memicu pertengkaran hari demi hari karena orang tua susah dipahami, kita juga mau memahaminya susah, ya lebih baik cari cara tidak berdekatan tapi kita senantiasa berada dia dalam penjagaan kita. Itu lebih cantik. Karena ada juga ustazah yang dicurhatin ya. Ada yang bicara tuh ustazah ini orang tua nih bagaimana ustazah saya harus ini. Tapi kalau di rumah memang lah semua apa yang saya lakukan salah. Saya masak ini salah. Saya buat ini salah. Semua salah. Hari-hari saya disalahkan dan dia kalau salah juga saya diam dia marah. Saya jawab dia tambah marah. Jadi apa yang harus saya lakukan Ustazah? Ya kata Ustazah, berarti bertemu bukan menjadi solusi. Cari cara yang lain biar dia rindu sama kita, biar kita rindu sama dia. Cari tempat yang agak lebih nyaman, tetapi 24 jam dia dalam pengawasan kita. Boleh seperti itu. Nanti kalau tak nampak wajah kita, tak ada yang dimarahi, rindu kan? Rindu. Nah, seperti itu. Jadi kita punya cara ya. Kita punya cara dan Allah tak pernah mendetilkan hal-hal yang seperti itu. Cuma yang Allah detilkan adalah nada kita bicara, gerakan kita. Nah, itu tak boleh main tipu-tipu. Kalau kita tidak benar-benar menyayangi orang tua, kita kehilangan kesabaran, maka nada kita kasar. Kasar. Apalagi misalnya orang tua tak mau makan obat, Ustazah. Nah, terus macam mana? Kayak kalau kita tak marah, dia tak makan obatnya. Maka cari cara bagaimana supaya tidak marah. Tetapi boleh minum obat. Nah, inilah kasih sayang seorang anak. Karena kalau untuk marah-marah dia buat makan obat sih mudah. Tetapi bagaimana caranya dia minum obat tapi tidak dengan marahnya kita. Macam mana caranya? Itulah tanggung jawab orang tua. Anak. Kan begitu juga kan orang tua waktu kecil bagaimana coba orang tua membujuk kita untuk minum obat. Padahal kita dulu kecil tidak juga mau minum obat. Masya Allah. Kalau orang tua boleh membujuk kita untuk melakukan pendidikan yang susah, boleh mendidik kita untuk minum obat dan lain sebagainya, maka ini sekarang ganti kita yang membujuk mereka bagaimana caranya mereka berobat tapi mereka tersakiti hatinya.
Seperti itulah yang diinginkan Allah ya. Jadi itu untuk rendaman kaki. Tapi kalau nak minum juga ya dipersilahkan. Kalau misalnya antum merasa itu adalah bagian dari bakti ya ahlan saja. Ustazah mah mengatakan silakan saja buat. Silakan saja buat. Tapi kalau kita yang disuruh, kita tidak mau ya jangan juga kita katakan itu tidak berbakti. Karena bakti orang tua bukan dengan begitu caranya. Sama dengan memberikan harta, tak semestinya memberikan harta itu adalah bentuk kasih sayang. Apalagi kalau harta itu bukan punya kita, punya suami kita. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kita yang bijak saja dalam mengatur bagaimana cara membuat orang tua tadi tidak tersakiti, tidak terzalimi dan lain sebagainya. Oke, ada lagi silakan. Terakhir mungkin satu Ustazah, lagi Ahlan. ada soalan di chat lagi tapi saya rasa mirip ni lebih kurang sama ya. Soalannya daripada Ustazah. Soalannya daripada Indri dan juga Oh, itu daripada berbaktinya. soalan saya rasa macam mirip lebih kurang sama Oh iya, soalan maksudnya mertua ya, orang tua suami. mertua suami maksudnya di mana dulu kan suami mertua ataupun ibu bapa sendiri kan. Iya, jadi Ya. begini. Kalau kita katakan mertua itu kan ibu orang tua suami ya, kan berarti orang tua suami ya orang tua istri kan. Begitu juga dengan orang tua istri, orang tua suami. Kenapa harus nak dibanding-bandingkan mana yang lebih awal, lebih dahulu? Samakan aja, samakan saja. Karena ketika kita mencintai suami kita mencintai orang tuanya. Karena orang tua suami, silahkan hadirnya suami. Sama suami juga harus mencintai orang tua kita, orang tua istri sama seperti orang tua dia. Karena apa? Karena orang tua istri menjadi wasilah, istrinya ada. Nah, jadi kalau kita mau main siapa yang duluan, siapa yang tidak, nanti mesti akan ada gesekan juga. Sudah dijadikan rata saja. Semua cinta-cinta itu kan di bawah cinta Allah kan. Jadi insya Allah tak punya masalah. Kita kan punya banyak cinta di dalam hati kita ini. Ya, cinta orang tua suami, cinta orang tua kita, cinta anak, cinta suami kita, cinta sahabat, cinta kerja, semuanya boleh saja. Dan itu dibuat sama. Jadi jangan ada kata-kata mendahulukan. Tapi karena kalau sudah mendahulukan itu macam nanti akan ada gesekannya. Nah, kecuali kalau ada pada kondisi yang memang kita harus memilih ya berarti orang tua kita lah. Kalau memilih ya, kalau benar-benar memilih, misalnya ada 2 orang tenggelam, siapa yang lebih awal diselamatkan, ya berarti mungkin orang tua kita, karena yang langsung berhubungan dengan kita, gitu kan. Nah, habis itu orang tua suami, itu kalau adalah pemilihan dua-duanya berenang, terus dua-duanya mau tenggelam, kita cuma boleh menyelamatkan satu, ya kita ambil orang tua kita. Tapi kan kondisinya takkanlah seperti itu kan. Ya, jadi iya, jadi jangan yang namanya melebih-lebihkan itu nanti akhirnya juga kena gesekannya. Kalau kita terlalu melebihkan orang tua kita daripada orang tua suami, nanti suami juga nampak, ya kan? Jadi samakan saja. Kalau kita memberi cinta dan kasih sayang sama orang tua diberikan Allah seperti itu, berarti kasih sayang kita kepada orang tua suami juga akan seperti itu, berkata yang baik juga dan lain sebagainya. Boleh nggak seperti itu? Boleh, insya Allah kita masih punya banyak cinta dan kasih sayang. Ya, tidak mungkin juga kalau dikasih ke sini lalu habis gitu kan. Ya, jadi seperti itu. Insya Allah kita jadikan cinta Allah di atas segalanya. Kita mencintai orang tua kita karena Allah, mencintai orang tua suami karena Allah, mencintai anak-anak. Semuanya karena Allah. Maka insya Allah akan balance dan akan bagus di hati kita. Tetapi kalau kita terlalu besar di atas cerita Allah, nah itu yang akan jadi masalah. Nanti ada gesekan-gesekan dengan suami, dengan anak dan lain sebagainya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada yang kata-kata mendahulukan yang mana kan. Kalau misalnya tadi Ustazah untuk sedekah, ya sudah hari ini sedekah untuk nenek, besok sedekah untuk dato. Kan kita sedekah bukan sekali terus meninggal dunia, kan enggak kan? Coba disederhanakan pertanyaannya. Jangan ada kata-kata mendahulukan. Insya Allah kita punya rezeki kok untuk menyedekahkan mereka semua. Ya, jadi insya Allah. Tapi tentu saja kalau misalnya diboleh milih kan tadi urutannya kan ibumu, kemudian ayahmu. Berarti kan yang pertama berhak mendapat cinta kita adalah seorang ibu. Itu kalau boleh milih lah ya.
kalau boleh milih. Kemudian ayah. Setelah ibu dan ayah berarti ibu ayah suami kita atau siapa yang lain sebagainya ya. Jadi diurutkan dengan betul-betul. Tapi insya Allah kita berharap bahwa tidak ada yang namanya kita melebihkan. Insya Allah kalau kita berdoa maka kita akan doakan semuanya. Kalau kita memberikan amalan-amalan kita akan berikan amalan untuk semuanya insya Allah ya. Jadikan itu karena hubungan kita, kedekatan kita karena kita dihubungkan dengan kedekatan pernikahan. Jadi orang tua suami, orang tua kita. Orang tua kita, orang tua suami juga. Maka semuanya harus dihormatin, harus dihargai, harus dicintai, dan harus disayangi. Jadi mungkin itu saja. Mohon maaf, Ustazah tak boleh lagi melanjutkan ya. Jadi karena waktu kita sudah habis. Insya Allah nanti kita akan bahas lagi ayat-ayat pilihan lagi ya. Jadi ini kepada orang tua nanti kita kebalikannya. Kalau ini sebagai anak ya kita ya, posisi kita adalah sebagai anak dan kita berbakti kepada orang tua. Sekarang kita balik, posisi orang tua kepada anaknya. Nah ya, jadi apa yang harus diterima oleh anak dari kita sebagai orang tua. Berarti cara mendidik anak insya Allah nanti Ustazah bagi ya ininya tajuknya dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Ahlan kalau sekiranya Ustazah Lin mau menutup kajian kita dengan Ya, satu qasidah lagi. Ustazah Lin akan untuk kelas kita hari Iya, ini. masih boleh kok, masih cukup waktu ya, insya Allah Ya. ya, masih cukup waktu. Ya. Oke. Ahlan Ustazah Lin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dapat bersama-sama berkuliah dan Alhamdulillah hampir 100 lebih yang berada dalam Zoom kita pada hari ini, Masya Allah. Jadi insyaAllah kita tutup majlis kita ni dengan salah satu doa yang mana ditulis oleh salah seorang Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan insyaAllah Ustazah bacakan untuk doa penutup majlis ilmu ni, kemudian insyaAllah kita selesai untuk kita punya kuliah kita pada pagi ini. Marilah yang mana dah biasa baca untuk doa ni, kita baca dengan alunan qasidah bersama-sama insyaAllah. Jelas kan suara Ustazah? Jelas kan? Jelas Ustazah? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi'annana qatarafna wa annana asrafna ala laza ashrafna fatub alayna taubatan taghsil kulli haubatan wastur lana aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal akhi wal ali wal ikhwani wasairil khillani wa kulli di mahabbah au jibratin au suhbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi asma fadlan wa judan manna la bi'tisa bin minna bil mustafa rasuli nazza bi kulli suli ya rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala laza ashrafna. Ya Tuhan kami mengaku bahawa sesungguhnya kami telah berbuat dosa ya Allah, dan sesungguhnya kami melampaui batas sehingga tidak terasa bahawa kami mendekati neraka. Maka ampunilah kami dengan ampunan ya Allah yang dapat membasuh dosa kami ya Allah. Tutuplah segala aib kami dan tenteramkan semua ketakutan dan kegelisahan kami ya Allah. Dan ampunilah kedua ibu bapa kami ya Allah. Dan kami juga
semua anak cucu kami dan semua keluarga serta semua saudara kami ya Allah, dan semua sahabat karib kami ya Allah, dan semua orang yang mencintai kerana Allah pada kami ya Allah, atau yang mempunyai hubungan jiran, persahabatan, dan semua orang-orang muslimin dan muslimat keseluruhannya ya Allah. Ya Allah, terimalah dan kabulkanlah permohonan kami ini ya Allah, berdasarkan keutamaan, kemurahan dan kurniaan-Mu ya Allah, tidak berdasarkan hasil usaha kami ya Allah, dengan wasilah Nabi yang terpilih iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga dan para sahabat. Ya Allah ya Tuhanku, ijabahlah doa kami, perkenanlah doa kami. Ya Allah, peliharalah guru-guru kami yang mengajarkan kami ilmu-ilmu ya Allah. Peliharalah mereka dan keluarga mereka keseluruhannya. Begitu juga dengan kami ya Allah, agar menjadi hamba yang berjaya dunia akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Ustazah Ulfa dan keseluruhan para jemaah. InsyaAllah yang terbaik itu InsyaAllah. adalah semua daripada Allah. Jumpa lagi insyaAllah Amin, Ustazah. amin. Oke ya. Jadi alhamdulillah sudah ditutup dengan Ustazah Lin. Ada lagi kata-kata dari Kak Ruby atau Kak Mariati sebelum Ustazah tutup semuanya? Ada yang mau disampaikan? Tak ada? Tak ada Setakat ini Ustazah. tak ada. Boleh tutup Oke, je dulu. Terima kasih alhamdulillah. banyak. Oke, sebagai penutup sepanjang apa yang saya sampaikan ada kalau bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, saya minta maaf, tidak sadar mungkin terucap ya. Kalau ada ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis baginda Nabi yang dibacakan juga ada yang tersilap ataupun ada daripada jawaban-jawaban juga yang kurang memuaskan, Ustazah mohon maaf. Inilah Ustazah ya, minta maaf. Kemudian kepada Allah Ustazah mohon ampun. Akhirul kalam, kita tutup semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya ya, ditutup zoomnya ya, insyaallah ya. Oke, jazakumullah khairan Terima kasih katsiran Ustazah. semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah.